إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi al-khati al-mudhniba bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat azanallahu wa iyyakum, insyaallah 21 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keistimewaan. Bulan turunnya Al-Qur'an, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan keberkahan dan berbagai macam keistimewaan yang lain. Bulan ini merupakan bulan yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman. Ibarat tamu yang sangat istimewa, sangat dinanti-nantikan. Bahkan Mu'alla bin Fadl, beliau menggambarkan bagaimana penantian para ulama-ulama kita terdahulu, penantian menyambut datangnya bulan Ramadan. Beliau gambarkan dengan ungkapannya, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka itu sampai berdoa selama 6 bulan terus menerus minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu cintanya dengan bulan Ramadan, begitu istimewanya bulan Ramadan. 6 bulan. Kalau kita mungkin 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan atau 4 bulan kita masih lalai. Kita masih belum merasakan kehadiran bulan Ramadan. Tapi bagi ulama-ulama kita, orang-orang saleh, 6 bulan itu sudah terasa. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perasaan orang-orang yang beriman, getaran orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, Ramadan itu menjadi beban berat. Ramadan menjadi hari-hari mereka tersiksa. Ketika mendengar datangnya bulan Ramadan, yang ada di benak mereka adalah belenggu-belenggu. Padahal di bulan Ramadan yang dibelenggu hanya syaitan, bukan manusia. Tapi ada manusia-manusia merasa terbelenggu, merasa terikat, merasa dipenjara. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak mengharapkan kedatangan bulan Ramadan? Bagaimana kita tidak rindu dengan datangnya bulan Ramadan?
bulan ini merupakan bulan semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang bau mulut kita saja itu lebih disukai oleh Allah daripada bau misk. Bulan selama 24 jam doa kita dikabulkan oleh Allah. Bulan amat kebaikan dilipat gandakan. Bagaimana kita tidak rindu dengan bulan ini? Bulan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Sebetulnya agak terlambat kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan pada minggu-minggu sekarang ini. Kalau dahulu 1, 2, 3 bulan sebelumnya sudah disampaikan tentang bulan Ramadan. Kenapa demikian? Agar kita mempersiapkan diri. Jika kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, pastinya kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita tidak ingin melewatkan momentum datangnya tamu yang istimewa ini. Itu pasti akan kita lakukan. Ada tamu siapapun yang kita anggap luar biasa, kita anggap istimewa, itu pasti akan kita kerjakan. Persiapan-persiapan mungkin 1, 2, 3 bulan sebelum kedatangannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kita perlu persiapan jika kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Apa yang perlu kita persiapkan ma'asyiral muslimin? Sebelumnya saya bertanya, apa yang sudah kita persiapkan? Adakah persiapan-persiapan khusus yang sekarang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Kalau kita termasuk orang yang dari kemarin sudah mempersiapkan diri, demi Allah, itulah tanda-tanda hidupnya iman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, pengagungan itu tidak bersumber kecuali dari hati yang bertakwa kepada Allah. Orang kalau semakin bertakwa itu semakin muncul pengagungan, penghormatan terhadap syiar-syiar Allah, apa yang dicintai oleh Allah, termasuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang akan kita jumpai ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya saya ingin menyampaikan ada 4 persiapan yang perlu kita persiapkan agar momentum bulan Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa bagi kita. Agar bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita. Agar kita bisa mengelola waktu, kita bisa melewati hari-hari di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang pertama ma'asyiral muslimin adalah persiapan ma'nawiyah atau spiritual. Dari sekarang kita persiapkan diri kita. Apa yang dimaksud dengan persiapan spiritual ini? Yaitu kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal-amal kebajikan di bulan ini, dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita di bulan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa hampir sebulan penuh seperti puasanya di bulan Sya'ban. Bulan ini Nabi dikatakan berpuasa hampir sebulan penuh. Bahkan dalam salah satu redaksi hadisnya kullah, sepenuhnya. Tapi dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa yang dimaksud bukan 1 bulan penuh, tapi hampir 1 bulan. Kapan beliau berpuasa seperti itu? Di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, "Ya Nabi Allah, apa yang menyebabkan engkau berpuasa lebih banyak di bulan ini daripada bulan-bulan yang lain?" Maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah bulan manusia pada lalai. Bulan yang datang setelah bulan Rajab dan akan menanti kedatangan bulan Ramadan.
Di bulan Rajab banyak kaum muslimin yang meningkatkan ibadahnya kepada Allah karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Setelah mereka bersukaria banyak beribadah di bulan Rajab, lalu sambil menunggu kedatangan bulan Ramadan, biasanya Sya'ban ini dilewatkan. Ini yang kata Nabi SAW, ini adalah bulan di mana banyak manusia lalai. Padahal bulan Sya'ban justru adalah bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan, yang seharusnya dari sini kita mempersiapkan diri. Maka Nabi memperbanyak puasa. Beliau SAW mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri, agar kita mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Persiapan ma'nawiyah dari sekarang, ma'asyiral muslimin. Tingkatkan solat kita. Kalau kita hanya terbiasa melaksanakan solat wajib saja, tambah dengan solat sunnah qabliyah wa ba'diyah. Kalau kita hari-hari ini terbiasa membaca Al-Quran hanya beberapa lembar, tambahlah lebih banyak. Kalau kita sekarang belum pernah atau jarang berpuasa sunnahlah. Karena Ramadan merupakan bulan ibadah, bulan ketaatan. Dan mustahil, hampir mustahil, kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah dengan sekuat tenaga selama 30 hari kalau sebelumnya kita tidak ada persiapan apa-apa. Kenapa banyak kaum muslimin yang di 10 hari pertama, 15 hari pertama begitu bersemangat, masuk 15 hari kedua menurun semangatnya? Kenapa? Karena mereka tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan. Ketika masuk di 1 hari pertama, 1 juz dia hatamkan, 2 juz dia hatamkan, sholat tarawih dan lain sebagainya, dia full optimalisasi tenaga. Tapi karena tidak ada persiapan, tidak ada pemanasan sebelumnya, loyo di 10 hari pertama, sehingga masjid tidak sama jumlah orang-orang yang sholat di 10 hari pertama dengan 10 hari kedua. Kalau 10 hari pertama, Masya Allah, hatta jalan-jalan ditutup. Tapi semakin hari bertambah, aina haula, di mana mereka? Pindah dari masjid ke mall, pindah dari masjid ke tempat-tempat pembelanjaan. Padahal ma'asyiral muslimin, justru Ramadan semakin akhir itu semakin barakah, semakin rahmat, semakin deras ampunan yang Allah turunkan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW di 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan kainnya. Sekali lagi, kenapa? Karena tidak ada persiapan. Dari sekarang, ma'asyiral muslim, buktikan bahwa kita mencintai Ramadan dan menunggu bulan Ramadan, dan kita ingin optimal di bulan Ramadan. Minal an, dari sekarang kita mempersiapkan diri, tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan fikriyah, akal. Apa yang dimaksud dengan persiapan fikriyah ini? Yakni kita mempelajari ilmu tentang Ramadan. Kita belajar tentang Ramadan, bagaimana mengelola bulan Ramadan, apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan, terutama ilmu tentang puasa. Islam mengajarkan kepada kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Islam menekankan ilmu sebelum berkata, sebelum bertindak. Itulah agama kita, agama yang dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan. Iqra, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentang kewajiban Ramadan,
Tidak ada alasan bagi kita ma'asyiral muslimin tidak mengerti tentang hal ihwal, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Ramadan dan juga masalah yang berkaitan dengan puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap individu muslim. Kita perhatikan redaksi kalimatnya. Nabi menggunakan kata-kata fardhah, kata yang biasa digunakan untuk salat. Kewajiban bagi setiap individu muslim, apapun profesinya, dia wajib tahu tentang agama. Apa yang wajib dia ketahui, kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, dia wajib tahu ilmunya. Kalau dia tidak mau belajar, dia berdosa. Ketika kita melaksanakan salat, pelajari tentang salat. Jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah hanya sekedar karena taklid, karena hanya ikut-ikutan. Ketika ditanya, dari mana Anda melakukan ini? Cara seperti ini dari mana? Wallahu a'lam. Dulu saya lihat orang tua saya. Oh la. Jawaban seperti itu bukan jawaban seorang muslim, bukan jawaban diinginkan oleh Islam. Islam menekankan kepada kita untuk belajar ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah, Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar agama Allah. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan. Berbagai macam buku-buku agama. Kita mau cari buku yang ditulis oleh penulis lokal, nasional, internasional, semuanya tersedia dengan harga yang murah. Pengajian di mana-mana, bahkan alhamdulillah pengajian ada di stasiun televisi, radio. Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat, a'azzanallahu wa iyyakum. Persiapan yang ketiga yang perlu kita persiapkan untuk menyambut tamu yang istimewa ini adalah persiapan jasadiyah, fisik. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan. Kita melaksanakan ibadah puasa butuh fisik yang prima. Kita dianjurkan melaksanakan salat tarawih butuh fisik yang baik. Karena salat tarawih itu dianjurkan bagi kaum muslimin, dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih agar terbangun ruhiyah, terbangun iman, agar terbangun kedekatan kita kepada Allah. Sehingga salat tarawih yang kita lakukan jangan sampai hanya sekedar formalitas belaka, tapi hendaknya kita melaksanakan ibadah tarawih dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali ada di antara kita yang justru menjadikan ibadah tarawih ini hanya sekedar yang penting melakukan, yang penting laksanakan. Tidak peduli dengan kehusyuan, tidak peduli dengan ketenangan, sehingga yang dicari adalah salat tarawih super cepat. Ini ma'asyiral muslimin, orang-orang seperti ini keluar dari bulan Ramadan sama saja, tidak ada perubahan. Kalau orang tidak ada niat untuk bisa khusyuk di dalam ibadah yang dia lakukan, tidak ada komitmen untuk bisa memperbaiki ibadah yang dia lakukan, entah itu salat atau puasa, maka demi Allah keluar dari bulan Ramadan sama seperti dia
memasuki bulan Ramadan. Tidak ada perubahan. Padahal bulan Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun. Persiapan jasadiyah, persiapan fisik ini mulai kita persiapkan. Jaga pola makan kita, jaga pola istirahat kita, jaga kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan lalu kita tidak optimal dalam beribadah kepada Allah karena ada gangguan kesehatan. Soal sehat sakit memang betul berasal dari Allah, tapi kita diperintahkan untuk usaha. Kita diperintahkan untuk menjaga diri. Kalau ketentuan takdir itu bukan urusan kita, takdir itu bukan urusan kita. Kita mau dikasih mati, sakit itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri, kita jalankan itu. Ada orang mengonsumsi barang-barang yang merusak, sudah tidak merasa bersalah, justru berdalil dengan dalil agama. Ini tidak benar, hati-hati. Hati-hati. Ana mau merokok berapa pak terserah ana, sakit tidak sakit itu urusan Allah. Hati-hati Pak. Kalau Anda belum bisa optimal dalam menjaga diri, jangan kemudian membawa dalil-dalil. Kadang dibawa dalil tentang takdir. Naam, takdir itu pasti kita mengimani takdir, tapi takdir itu adalah soal keimanan, keyakinan. Takdir kita imani, selesai. Yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana kita melakukan, bertindak. Jangan berbicara soal takdir. Takdir itu nanti kalau selesai diputuskan oleh Allah baru kita berbicara soal takdir. Sekarang kita berusaha terlebih dahulu. Maka jagalah fisik kita, ma'asyiral muslimin. Jagalah jasmani kita. Ini diantara bukti kita betul-betul mengharapkan dan ingin optimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah persiapan maliyah, materi. Kenapa kita perlu mempersiapkan materi kita agar kita bisa mengelola keuangan kita sehingga kita bisa optimal dalam berinfak. Sebaik-baik orang yang melakukan tindakan adalah orang yang sebelumnya sudah mempersiapkan diri, termasuk masalah ibadah, ma'asyiral muslimin. Tidak hanya soal urusan bisnis, tidak hanya soal urusan duniawi kita, ibadah pun kita perlu mengelola, kita perlu memanage, kita perlu persiapan, termasuk soal harta. Untuk apa? Untuk banyak berinfak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling dermawan di atas muka bumi ini. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sehingga perlu kita mempersiapkan harta kita, ma'asyiral muslimin, sehingga nantinya tidak termakan oleh kebutuhan-kebutuhan duniawi, oleh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya sekedar perhiasan, sifatnya hanya membeli pakaian baru, celana baru, sepatu baru. Itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai karena kita tidak punya persiapan, keuangan kita lebih banyak, lebih besar pengeluarannya ke hal-hal yang seperti itu daripada infak dan sedekah. Padahal ini adalah peluang bagi kita untuk infak dan sedekah. Maka persiapkan dari sekarang. Kita juga dianjurkan untuk berinfak, memberi ta'jil, memberi makan kepada orang yang berbuka, dan fadilahnya sungguh luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man fattara sa'iman falahu ajruhu. Kata Nabi, barang siapa yang memberi makanan berbuka, maka baginya mendapatkan pahala orang yang dia beri, pahala puasanya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau satu hari kita memberi makan, satu hari, maka kita mendapatkan pahala. Dengan puasa kita, kita mendapatkan pahala seperti dua hari kita berpuasa. Dan pahala puasa sangat besar, ma'asyiral muslimin. Berapa ribu kita memberi takjil, ma'asyiral muslimin? Tidak sampai 50.000. Di masjid ini 20.000 kita berikan yang terbaik. Karena kita ingin memberi makan yang terbaik, kita siapkan 20.000. Berapa uang 20.000 bagi kita? Dan begitu besar fadilah
keutamaan yang luar biasa. Di masjid-masjid lain justru lebih murah. Ada yang 10.000, ada yang 8.000. Dengan fadilah yang begitu besar, lalu kita tidak infak. Sungguh itu merupakan kerugian yang luar biasa. Mari kita persiapkan, kita atur. Dan jangan sampai pengeluaran kita untuk untuk duniawi kita itu lebih besar daripada infak dan sedekah kita, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai duniawi kita lebih besar. Kita harus mempersiapkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mukmin, pribadi-pribadi yang mencintai ketaatan, mencintai Allah, mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada saat ini kita doakan para asatid, ustadz-ustadz kita yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang mereka derita. Maka mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit-penyakit mereka dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita bisa optimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghaffar, ya sattar, ya rahman, ya rahim. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa'inna fihi ala ta'atik. Wa'inna fihi ala ta'atik. Ala al-qiyami was-siyami ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم أعز أمة الإسلام. اللهم أعز أمة الإسلام. اللهم اجمع كلمتهم على الإسلام يا رب العالمين. اللهم رب الناس يا شافي اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس يا مذهب البأس يا شافي اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.